Bismillahirrahmanirrahim. Makan siang, makan malam. Lauknya tetap ikan bilis. Izinkan saya ucapkan salam untuk para hadirin yang gelis-gelis. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore, ibu semua. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Amin. Baik, di sini saya Herizon sebagai moderator atau pembicara dalam kegiatan kita kali ini, yaitu coaching, yang dimana nanti coaching yang akan coachnya yaitu Ibu Jamila, coachingnya adalah Ibu Dewi, sedangkan Bu Marini adalah sebagai observer. Halo Bu Marini, halo Bu Dewi, halo Bu Jamila. Halo. Oke, bagaimana semuanya? Apakah ready? Siap, Ready. banget. Oke, kalau siap, langsung saja saya berikan kesempatan kepada Bu Marini. Silakan. Baik, terima kasih Pak Herizon atas waktu dan kesempatannya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Jamila. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Marini. Iya, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya baik. Terus gimana perasaannya yo hari ini? Perasaannya agak deg-degan ya karena pertama kali nih mau melakukan praktek coaching dengan orang yang sudah profesional menurut saya. Oke, kalau gitu ya, semoga nanti proses coachingnya lancar. Tapi Insya Allah. pelaksanaan coaching nih, saya itu mau ini yang pertama kan mendiskusikan rubrik penilaian dulu. Nah, rubrik penilaian tentang coaching ini tentunya sesuai dengan alur Tirta ya. Nah, nanti terus kemudian ada kompetensi coaching itu yang harus dikembangkan. Nah, menurut Bu Jamilah, kompetensi mana sih yang mau Bu Jamilah kembangkan? Saya ingin mengembangkan kompetensi memberikan pertanyaan yang berbobot karena menurut saya ini kurang dalam hal itu gitu. Oke. Nah, Ibu tuh kan mau mengembangkan kompetensinya yang pertanyaan yang berbobot. Nah, di sini lalu apa? Saya ingin mengobservasi. Nah, bagian mana yang ingin Ibu saya observasi gitu? Saya ingin semuanya deh, Bu Marini, karena saya ingin mengembangkan kemampuan saya dalam bidang coaching ini. Jadi, saya ingin Ibu mengobservasi semua kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang coach gitu. Baik, insya Allah ya Bu ya, nanti akan kita observer kembali apa-apa kompetensi yang nantinya akan menjadi proses dari coaching ini. Nah, kemudian dari proses coaching nanti yang Ibu harapkan indikator ketercapaiannya itu apa? Tentu yang pertama yang menjadi indikator pencapaiannya itu bila saya melakukan praktek coaching ini sesuai dengan alur Tirta. Itu yang pertama. Yang kedua, coach saya, Ibu Dewi, itu merasa terbantukan dengan pelaksanaan dari praktek coaching ini. Baik Ibu, kalau gitu kita langsung saja ya. Oke, silakan Ibu melaksanakan proses coachingnya. Semoga sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Dewi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya nih hari ini? Alhamdulillah baik walaupun agak batuk-batuk ini Bu Jamila. Masya Allah, sudah minum obat ya tentunya? Baik. Nah, baik Ibu Dewi, dari pertemuan kita ini, apa nih tujuannya yang ingin
bicarakan? Hmm, saya ingin ada apa ya, sesuatu yang baru gitu di semester depan Apa nih, Ki? dari Oke, silakan. pembelajaran. Ya, dari pembelajaran untuk materi bimbingan klasikal di kelas ada sesuatu yang baru gitu. Dan saya fokuskan itu yang terkait dengan karir anak-anak gitu. Jadi selama ini anak-anak ini mempunyai pengetahuan karir itu yang terbatas gitu. Jadi saya pinginnya semester depan ini ada sesuatu yang baru yang mereka jadi punya wawasan yang lebih luas lagi begitu. Oke, yang Ibu Dewi inginkan adalah anak-anak yang tadinya mungkin dalam wawasan tentang karir ini biasa aja, tapi di semester depan tuh ada meningkat atau yang baru seperti itu ya Bu Dewi, seperti itu ya? Iya, betul. Luar biasa ya pemikirannya, ingin memajukan tentunya siswanya menjadi masa depan siswanya menjadi lebih baik gitu ya. Karir yang baik, yang bagus, menurut Ibu Dewi seperti apa sih karir yang baik dan yang bagus gitu? Iya, karir yang baik dan bagus itu tentunya yang membawa kesejahteraan untuk mereka dan jangkanya panjang begitu. Jadi kalau mereka kan berpikirnya kayak taman SMA jaga toko gitu. Jadi itu kan keberlangsungannya tidak panjang. Atau ke laut gitu. Kalau ke laut kan kalau iya cuaca bagus. Kalau misalnya cuaca lagi tidak bagus, tentu mereka kan tidak dapat income. Nah, selama ini mereka pengetahuannya ya seputar itu-itu saja begitu. Jadi motivasi untuk melanjutkan ke perguruan tinggi itu masih sangat rendah sekali begitu. Betul sekali, ini permasalahan yang cukup menurut saya cukup serius ya, karena anak-anak memang untuk berpikir ke depannya itu masa depannya seperti apa, mereka memang agak kurang. Nah, ini nih tugas kita gitu ya, Bu Dewi luar biasa. Baik, selama ini untuk mengembangkan karir yang bagus, kira-kira apa nih yang sudah Ibu lakukan? Oke, yang sudah saya lakukan ya Bu, yang pertama tentu kalau dalam bentuknya biasanya saya tunjukkan dalam bentuk video gitu, dalam bentuk cerita. Oke. Dan itulah video cerita dan berbagai macam jenis-jenis karir. Tapi kan sepertinya masih belum apa ya namanya ya, gitu Ada masih belum. yang greget gitu ya, Bu ya? Belum ada yang sesuatu yang wow gitu di gitu. Nah, kira-kira sesuatu yang kok bisa gitu, apa yang sudah Ibu lakukan itu kok nggak bisa membuat dampak atau efek yang bagus ke merekanya gitu. Apa nih permasalahannya gitu? Mungkin karena antusiasme mereka tadi ya Bu. Jadi ya kalau misalnya dalam bentuk video, kemudian cerita, ya mereka cuman angguk-angguk gitu ya, tertarik sesaat, tapi sepertinya kurang terdorong gitu mereka. Dan selain itu juga sebenarnya saya sudah setiap rapat orang tua, saya selalu mengungkapkan pentingnya melanjutkan pendidikan ke orang tua. Sepertinya memang masih belum juga begitu Bu. Jadi banyak faktor yang membuat akhirnya anak-anak ini belum terlalu ya. Maksudnya ya paling dalam 1 tahun itu ya 10-15 orang lah yang melanjutkan pendidikan. Padahal yang tamat itu biasanya satu angkatan itu mencapai 50-80 orang gitu. Masih sangat sedikit. Oke, saya bisa menarik kesimpulan bahwa bagi Bu Dewi ini anak-anak melanjutkan ke jenjang pendidikan lebih tinggi itu yang akan merubah karir mereka menjadi lebih baik gitu ya. Menurut Ibu, permasalahan ini yang sedang dihadapi gitu. Di level mana nih gitu? Skalanya di mana? Skala yang keberapa gitu? 5 lah Bu. Oke, ini ya cukup
harus diperhatikan banget lah gitu menurut saya ya. Baik, apa nih kira-kira harapannya jika sudah melakukan coaching nantinya, harapan Ibu akan berada di level berapa gitu penyelesaiannya? Adanya ada di level 8, Bu. Oke, ya bisa di level berapa? 8 ya Ibu ya. Baik Ibu. Setelah tadi melakukan sosialisasi lewat ini ya, lewat video dan cara-cara yang dulunya Ibu lakukan, kira-kira menurut Ibu ada nggak sih cara yang berbeda yang ingin Ibu lakukan untuk memotivasi siswa dalam mengembangkan karir mereka? Apa saya coba ini kali ya, menghadirkan orang yang sudah sukses kali ya, Bu ya. Oke, menghadirkan orang yang sudah sukses, artinya mendatangkan ahli ya, sudah sukses ke kelas mungkin atau kemana gitu Bu ya? Iya, misalnya kalau misalnya kami kan di pulau tidak memungkinkan misalnya orang datang, mungkin saya bikin kayak career day gitu, jadi saya undang teman-teman saya yang udah sukses hadir lewat Zoom kali ya Bu ya, kemudian mereka yang terpikir nih, mereka menceritakan perjalanan mereka untuk mencapai pada titik itu yang terpikir sama saya. Masya Allah luar biasa ya, betul. Saya respon sekali, Masya Allah. Jadi rencananya akan mendatangkan, bukan mendatangkan secara langsung, tapi secara Zoom ya. Nah, persiapan apa nih yang ingin Ibu persiapkan untuk melakukan aksi tadi gitu, perencanaan yang Ibu ingin lakukan gitu? Persiapannya, Bu. Mungkin saya pertama harus bilang dulu nih sama kepala sekolah. Kemudian yang kedua, saya harus hubungi dulu teman-teman saya, mereka bersedia atau tidaknya. Kemudian yang ketiga, menyiapkan fasilitas di sekolah. Oke, kita berbicara persiapan, tentu rencana itu pasti ada kendala ya Bu ya? Ya nggak sih? Kira-kira kendala yang akan Ibu hadapi apa nih dengan rencana Ibu tadi gitu? Kendalanya bisa jadi teman saya yang saya hubungi itu tidak bersedia. Oke, bisa jadi ya. Iya, saya pernah coba gitu, memang tidak bersedia karena beda negara. Jadi kalau jam 8 pagi di kita, itu dianya lagi jam 3 sore di sana, dan itu lagi jam sibuk katanya begitu. Oke. Jadi tidak matching waktunya. Itu karena berbeda negara gitu ya Bu ya. Baik, dari kendala tentu kita harus memiliki solusi dong ya. Kira-kira solusinya apa nih? Ini kan karena teman berbeda negara, tidak matching waktunya, solusinya apa nih yang kira-kira ingin Ibu Yang saya pikirkan tadi saya harus undang orang lain lagi. Berarti bukan dia gitu. Dengan orang yang berbeda, yang karir yang bagus gitu ya, mampu memberikan motivasi kepada anak. Kira-kira kapan nih rencananya Ibu melakukan kegiatan itu? Sepertinya saya akan lakukan di bulan Januari Bu, insya Allah. Oke. Iya, Januari kita pas ini ya, pas masuk semester 2 gitu ya. Iya. Orang yang menurut Ibu yang akan mendukung, yang Ibu butuhkan untuk mendukung kegiatan Ibu ini siapa aja Bu? Kira-kira Bu? Tentunya pihak sekolah, kepala sekolah, rekan guru, kemudian teman-teman saya. Nanti saya meminta tolong di teman-teman saya di komunitas. Jadi saya ada ikut komunitas yang namanya Kelas Inspirasi Batam. Jadi banyak teman-teman yang punya pekerjaan yang bagus-bagus. Jadi saya berharap mereka mendukung begitu. Jadi
Kalau misalnya yang satu tidak bisa, mudah-mudahan yang satu lagi bersedia begitu. Oke. Nah, Ibu, ternyata kita sudah sampai di akhir untuk kegiatan praktek coaching. Saya berharap apa yang Ibu lakukan ini insya Allah berjalan dengan baik, dan saya sangat berharap Ibu mau berbagi pengalaman kepada saya, perkembangan nantinya yang akan Ibu lakukan tadi, yang rencana yang akan Ibu lakukan kepada saya. Ibu bersedia, Bu? Iya, bersedia. Oke, di bulan Januari mungkin Januari minggu kedua saya akan menghubungi Ibu, boleh? Boleh. Baik. Nah, Ibu, terima kasih atas kesempatannya. Sudah hadir di sini, sudah berbagi pengalaman, berbagi cerita bersama saya. Sama-sama, Ibu. Hal baru apa sih yang Ibu dapatkan nih pada kegiatan praktik coaching ini? Saya jadi punya pemikiran baru. Tadinya saya udah males gitu kan, tapi oh iya ternyata ada satu cara lagi nih yang belum saya coba. Jadi coaching ini membuka pemikiran baru untuk saya. Tuh. Kegiatan ini mampu memberikan wawasan baru ya. Kayaknya ada peluang baru gitu yang harus saya lakukan. Betul, Bu. Saya juga setuju. Ada 1001 cara yang bisa kita lakukan kalau untuk kebaikan itu. Apa nih tanggapan saya? Ibu menanggapi dulu ke saya gitu. Terima kasih ya Bu Jamila. Sudah membantu saya menemukan sesuatu yang baru sehingga saya tahu harus melakukan apa nih di semester baru nanti. Saya juga berterima kasih kepada Ibu. Seperti yang saya bilang tadi, apa yang Ibu ceritakan juga merupakan pengalaman baru buat saya, memberikan juga saya sesuatu yang luar biasa. Saya semakin merasa bahwa Ibu tuh memiliki potensi yang Masya Allah gitu ya. Terus berkarya untuk negeri, insya Allah akan menjadi ladang pahala buat kita nantinya. Ya Ibu? Amin, amin ya Rabbal Alamin. Baik Ibu, demikian dulu sesinya, praktek coachingnya. Apabila ada salah dari saya mohon maaf ya Bu ya. Oke. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Dewi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, applause dulu kita buat Bu Dewi dan Bu Jamila. Ya, alhamdulillah ya. Proses coachingnya sudah berjalan dengan baik. Nah, kali ini saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan pasca percakapan bersama Bu Jamila sebagai coach ya. Nah, jadi kira-kira Bu Jamilah nih, apa yang sudah dilakukan pada saat proses coaching tadi yang menjadi indikator pencapaian tadi, yang pengembangannya yang diinginkan tadi, gimana perasaannya Bu Jamilah? Saya merasa ketercapaian saya mungkin masih di level 6 kali ya, karena saya merasa belum keren banget, ya, dalam melakukan praktek coaching, karena ini adalah perdana. Tapi insya Allah saya akan terus belajar, itu komitmen saya gitu. Terus yang kedua, apa nih ketercapaiannya? Kayaknya pertanyaan berbobot tadi adalah tercapai sedikit, Bu. Saja tadi level 6 yang mungkin saya dapatkan. Baik Bu Jamilah, hari ini saya akan menyampaikan ya catatan hasil observasi saya. Nah, tadi kan potensi yang ingin Ibu kembangkan itu adalah pertanyaan yang berbobot ya. Menurut saya, Bu Jamilah sudah mampu mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot yang saya observer selama proses coaching tadi. Nah, kemudian begitu juga dengan alur tirta yang dilaksanakan, itu juga sudah secara beruntut dilaksanakan.
Dan saya rasa indikator pencapaian keberhasilan yang Bu Jamilah inginkan tadi seperti alur tirta sudah tercapai, dan coachingnya itu Bu Dewi juga sudah mencapai potensi yang ada pada dirinya ya. Nah, selanjutnya nih, apa lagi sih yang ingin Bu Jamilah kembangkan gitu ya, berdasarkan dari hasil coaching yang barusan dilaksanakan tadi? Yang ingin saya kembangkan tadi kayaknya kehadiran penuh deh. Karena saya itu kadang kurang fokus kalau untuk mendengarkan seseorang gitu. Masih suka terbagi-bagi perasaan gitu, masih suka terbagi-bagi kefokusan saya gitu. Kayaknya seperti itu Bu Marini menurut saya gitu. Mungkin ada masukan dari Ibu mungkin, atau saya kurang bagus mungkin dalam tata bahasa gitu Bu. Atau mungkin tata bahasanya juga itu yang harus saya kembangkan. Harus ada runtun, bahasa yang runtun. Karena kayaknya ada pertanyaan ulangan yang saya lakukan diulang-ulang dengan gitu. Mungkin seperti itu tadi. Baik Ibu, itu teknis yang biasa ya, namanya juga kita masih sama-sama belajar di sini. Semoga kedepannya apa yang dari proses coaching ini kita bisa menjadi lebih baik lagi ke depannya ya, namanya kita itu ya pemula ya. Saya juga sebagai pemula, kita belajar dari awal, dari bawah sampai ke tahap-tahap berikutnya dengan sering latihan. Nah, jadi mungkin tidak hanya di sini saja, di tempat lain juga ilmu yang telah kita dapatkan ini bisa kita terapkan nantinya ya Bu Jamilah ya. Baik, kalau begitu sampai di sini proses coaching kita. Saya juga jika ada salah kata, tutur kata bahasa maupun perilaku sikap saya minta maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan Waalaikumsalam kita ya. Oke, pada Bapak host dipersilakan. Host. Baik, Bu Marini sebagai observer, saya mengucapkan banyak terima kasih. Bu Dewi sebagai coaching, saya mengucapkan terima kasih. Bu Jamila sebagai coach juga mengucapkan banyak terima kasih atas kerjasamanya pada hari ini. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Baik, itu saja untuk pertemuan kita kali ini. Ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Wabil, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu-ibu? Alhamdulillah baik. Baik, rekan-rekan, kita akan melakukan praktek coaching sesi kedua, di mana observernya adalah Bapak Herizon, coachnya adalah Ibu Dewi Hidayati, dan coachingnya adalah Ibu Marini. Bagaimana rekan-rekan sudah siap? Insya Allah siap. Baik, dipersilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman semua, Bu Dewi, Bu Marini, dan Bu Jamila? Alhamdulillah baik. Baik, walaupun sebenarnya saya agak batuk nih Pak. Aduh, semoga cepat sehat ya. Amin. Baik, Bu Dewi, Bu Dewi yang coach ya. Oke, bagaimana Bu Dewi? Apakah siap untuk melakukan coach hari ini? Siap. Siap ya, baik. Namun sebelumnya ada beberapa hal yang memang harus saya sampaikan terlebih dahulu Bu Dewi ya. Nah, yang pertama adalah bahwa di dalam coaching ini Bu Dewi harus
melakukan percakapan melalui coaching sesuai dengan alur Tirta. Begitu, Bu Dewi. Nah, kira-kira Bu Dewi, kompetensi coaching apa yang ingin Bu Dewi kembangkan hari ini? Bertanya dengan pertanyaan berbobot, Pak. Bertanya dengan pertanyaan berbobot ya. Oke. Nah, Bu Dewi, kompetensi apa yang secara spesifik ingin diobserver atau diobservasi Bu Dewi sama saya? Saya pengennya semuanya, Pak. Semuanya ya, semoga aja Iya. ya. Oke. Nah, Bu Dewi di sini kan di dalam coaching itu ada indikator ketercapaiannya ya kan, tujuan dan pengembangan yang diinginkan. Nah, apa yang diinginkan Bu Dewi indikatornya itu? Yang pertama saya berharap sekali nanti saya dapat melakukan alur Tirta itu dengan baik. Kemudian yang kedua, kompetensi coaching itu saya bisa lakukan pula dengan baik juga. Dan terakhir tentunya harapannya coach saya menjadi punya pemikiran baru gitu. Jadi punya insight baru nanti setelah melakukan proses coaching bersama saya. Baik, Bu Dewi, itu ya indikator ketercapaiannya. Semoga berhasil ya. Oke, Amin, saya amin. sudah tidak sabar lagi nih untuk mendengar Bu Dewi melakukan coaching bersama Bu Marini. Selamat melaksanakan. Terima kasih. Halo Bu Marini, gimana kabarnya siang hari ini? Alhamdulillah baik Bu Dewi. Iya, baik. Terima kasih ya sudah menyempatkan waktu pada siang hari ini untuk kita bisa melakukan sesi coaching ini. Oke, kali ini Ibu mau ngomongin masalah apa nih? Jadi gini tuh Bu, sebenarnya sih masalah di kelas saya itu punya 3 orang siswa ya. Nah, 1 orang siswa ini yang saya anggap bukan masalah sih, cuman ada rasa ketertarikan saya itu ke dia dikarenakan dia itu suka diam di dalam kelas. Nah, jadi responnya itu agak-agak kurang gitu dalam pembelajaran atau hal apapun. Dia tuh hanya selalu diam seperti itu. Oke, jadi ada siswa Ibu 3 nih, yang satunya antusiasme pembelajarannya kurang begitu ya Bu ya? Iya, dalam segi hal apapun kurang. Oke. Nah, menurut Ibu sendiri harusnya seorang siswa itu seperti apa sih Bu yang sebaiknya Bu? Ya, kalau menurut saya ya, namanya seorang siswa yang ideal ya, dia dalam proses pembelajaran pasti tentunya mau berinteraksi dengan teman-temannya, kemudian mau mengikuti kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah maupun di kelas. Nah, seperti itu gitu. Oke, jadi menurut Bu Marini siswa ideal itu mau berinteraksi dan mengikuti pembelajaran di kelasnya begitu ya? Iya. Oke. Baik. Sebelumnya apa sih yang sudah Ibu lakukan agar si anak ini antusias dalam pembelajaran yang sudah Ibu lakukan sebelumnya? Ya, tentunya saya ngasih ya pertanyaan-pertanyaan pancingan ya kepada siswa tersebut. Terus juga mengajak rekan-rekannya yang tadi untuk membantu bekerja sama dengan si anak yang namanya pendiam tadi itu. Nah, seperti itu. Oke, jadi kalau kita lihat ini Bu, permasalahan Ibu ini sekarang kalau ada angka 1 sampai 10 ya Bu. 1 itu masalahnya sangat-sangat berat sekali, 10 itu udah plong ya. Nah, ada di level mana nih Bu terkait dengan permasalahan Ibu saat ini? Saat ini berada di level 7. Level 3 ya. Level 3. Iya, karena antusiasme anak ini di level 3 ya Bu berarti ya. Oke, berarti sangat rendah sekali ya Bu yang Ibu rasakan saat ini ya. Oke, Ibu mengharapkan setelah proses coaching dan Ibu melakukan rencana-rencana aksi nantinya,
itu berada di level mana nanti, Bu? Keinginan Ibu? Keinginan saya ya tentunya berada di level 10. Tapi untuk saat ini dalam jangka waktu yang terdekat ini, saya berharap dia berada di posisi level 7 pun udah begitu excited gitu bagi saya. Oke, sudah hebat ya berada di level 7. Oke, Ibu tadi mengatakan bahwa udah dilakukan tindakan sebelumnya, sudah ada yang Ibu lakukan. Nah, menurut Ibu sendiri ada tidak terfikir cara yang berbeda yang dapat kita lakukan untuk membuat si anak ini menjadi lebih antusias di kelas? Mungkin saya pengen mencoba atau mempunyai ide untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dan penerapan KSE gitu di lingkungan kelas saya. Bagus sekali. Pembelajaran berdiferensiasi dan penerapan KSE ya Bu ya di kelas ya. Oke. Untuk penerapan pembelajaran ini apa yang perlu Ibu siapkan? Ya tentunya saya kan akan mempersiapkan pertama sekali adalah tes diagnosis awal ya kan kepada siswa saya, apa saja kebutuhan siswa saya yang nantinya akan digunakan dalam pembelajaran. Nah kemudian media-media pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa saya, dan tentunya saya juga butuh dukungan dari kepala sekolah dan rekan-rekan kerja. Oke. Baik, jadi memang ada persiapan yang harus Ibu lakukan ya sebelum melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi dan KSE ini. Iya. Nah, baik. Tentunya kita harus memikirkan juga nih Bu kendala. Kira-kira Ibu akan menemui kendala apa nih untuk menerapkan itu? Nah, kendala yang akan saya temukan ya kemungkinan ya mungkin karena pembelajaran berdiferensiasi dan penerapan KSE ini baru mungkin bahkan akan saya mulai ini pertama sekali saya yang menerapkan gitu kan. Nah, mungkin kendala-kendalanya ya tidak sesuai dengan teori yang kita pelajari. Nah, seperti itu kendala-kendalanya. Mungkin ada siswa itu belum memahami seperti apa berdiferensiasi atau KSE, dan orang tua juga kok ini dibedai-bedain. Nah, mungkin seperti itu. Nah, itu mungkin kendalanya. Pemahaman dari orang tua, mungkin siswa dan rekan-rekan guru yang lain lah mungkin yang belum mengetahui, karena diferensiasi ini memang benar-benar baru sama KSE ini kan, yang mau saya terapin. Oke, kalau kita berbicara kendala tentu dekat dan erat kaitannya dengan solusi. Nah, jadi ada tidak solusi yang terfikir sama Ibu ketika dihadapkan oleh kendala itu, apa ya solusinya? Ada yang Ibu bisa sampaikan? Ya, solusinya tentu saya terpikir solusi yang akan saya berikan itu pertama ya sosialisasi dulu kepada rekan guru, kemudian orang tua. Nah, agar pembelajaran yang nantinya itu tidak hanya berada di sekolah sebagai guru atau orang tua di sekolah menerapkan, dan di rumah juga orang tua juga bisa mengerti dan memahami bagaimana nantinya mereka akan mengajarkan anak tersebut ketika berada di rumah. Nah gitu. Kok beda gitu, si A ini belajarnya dengan ini, kok si B ini belajarnya dengan ini. Tentu nah dari situlah sosialisasi untuk pemberitahuan kepada orang tua, rekan-rekan guru yang membantunya nantinya. Oke. Wah, luar biasa sekali ya Ibu, ternyata sudah bisa memikirkan solusi-solusi dari kendala-kendala yang Ibu akan hadapi nanti. Baik, untuk pembelajaran berdiferensiasi dan KSE ini paling memungkinkan kapan Bu akan dapat Ibu lakukan? Insya Allah nanti setelah semester 1 ini, masuk semester 2 saya akan terapkan pembelajaran berdiferensiasi nantinya nama KSE. Oke, baik. Nah, tentunya perlu dukungan ya. Kira-kira siapa Bu yang bisa Ibu mintai bantuan untuk menyiapkan pembelajaran itu atau mendukung Ibu agar terrealisasi nih? Tentunya ya kepala sekolah, rekan guru, dan juga orang tua, khusus yang terpenting untuk di rumah. Kita
Tidak terasa ya sudah berada di penghujung coaching pada siang hari ini. Oke, nah Ibu, dari percakapan kita tadi, apa hal baru yang Ibu dapatkan? Hal baru yang saya dapatkan, pertama, ternyata di setiap yang tadinya saya memiliki, oh ini loh masalah saya gitu. Kayaknya dengan proses coaching ini saya juga bisa menemukan jawaban dari proses berpikir saya juga gitu yang dituntun sama Ibu Dewi tadinya seperti itu. Nah, dapat menemukan hal-hal, oh iya ya, kepikirannya ternyata ini loh yang mau ini kan. Ya. Tapi ya itu dari bantuan dari Bu Dewi. Nah, Oke, baik. Sangat luar biasa sekali Bu Maria ini akhirnya bisa menemukan solusi dari permasalahan sendiri. Itu adalah sesuatu yang luar biasa sekali. Bu Marini, 2 minggu lagi kita akan bertemu ya kembali. Saya ingin dengar cerita Bu Marini bagaimana menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dan KSE di kelasnya. Ibu bersedia? insya Allah bersedia Bu Dewi. Oke, baik. Saya tunggu ya 2 minggu lagi ya Ibu. Baik. Oke, saya akhiri ya Ibu proses coaching kita pada hari ini. Mohon maaf kalau ada salah kata. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bu Dewi, luar biasa. Kasih aplaus dong untuk Bu Dewi. Mantap sekali. Saya nggak tahu mau ngomong apa lagi nih Bu Dewi ya, karena sepertinya Bu Dewi luar biasa, pengalaman coachingnya ada tidak diragukan lagi. Saya tidak tidak membela juga kalau Bu Dewi memang udah biasa, tetapi memang dari hal seperti ini kayaknya memang tidak ada kendala apapun saat melakukan coaching dengan Ibu Marini. Ini luar biasa. Ini bisa menjadi contoh terutama untuk saya dalam hal belajar tentang coaching. Baik Bu Dewi, dari alur tirta sudah tercapai semua ya. Bu Dewi sudah menyebutkan tujuannya, sudah dapat mengidentifikasi permasalahan juga dengan baik, terus sudah dapat menggali potensi yang dimiliki oleh Bu Marini serta dapat melihat tanggung jawab apa yang harus dilakukan seperti itu. Jadi semua tahapan-tahapan dalam model tirta ini sudah Bu Dewi lakukan seperti itu, ya. Nah, namun ada pertanyaan nih dari saya Bu Dewi ya. Tadi kan kita sudah mengetahui indikator ketercapaiannya ya Bu Dewi ya. Apakah semuanya sudah menurut Bu Dewi kembangkan, sudah sesuai dengan keinginan Bu Dewi atau seperti apa? Silakan. Iya, dari yang saya sebutkan tadi di awal, untuk alur tirta alhamdulillah tercapai. Kemudian kompetensi coaching juga sudah saya lakukan. Dan terakhir, bagaimana coach bisa memaksimalkan potensinya. Tapi tetap saja tidak ada angka yang sempurna ya Pak ya. Jadi saya masih menilai bahwa saya kira-kira mungkin ya nilainya untuk diri saya sendiri itu masih ya 85 atau 90 lah sepertinya Pak ketercapaiannya. Iya. Baik, Bu Dewi, memang benar kata Bu Dewi bahwasanya tidak ada yang sempurna. Namanya juga manusia ya kan. Tapi menurut saya sebagai observer di sini, Bu Dewi udah luar biasa sekali. Kayak udah nggak ada beban gitu dalam melakukan coaching ini. Namun satu lagi, tadi kan Bu Dewi sudah saya tanya ya, mau mengembangkan potensi, yaitu potensi menyetujui pertanyaan yang berbobot gitu ya. Memberikan pertanyaan yang berbobot. Bagaimana menurut Bu Dewi? Apakah semua itu sudah Ibu Dewi lakukan tadi? Iya, saya berusaha untuk menanyakan pertanyaan-pertanyaan berbobot dan sudah saya lakukan, Pak. Oke, nah dari kompetensi coaching tadi, kompetensi mana nih yang pengen Bu Dewi kembangkan lagi? Yang 2 kompetensi lainnya, Pak, mendengarkan aktif dan tentu mendengarkan dengan rasa tadi, dan yang kedua itu kesadaran penuh. Karena terkadang saya masih karena mendengarkan orang berbicara itu membutuhkan konsentrasi penuh. Kalau kita mikir lain saja 1 detik kita sudah tidak nyambung dengan apa yang coach kita sampaikan. Jadi saya mau melatih itu, Pak. Baik,
Bu Dewi. Mudah-mudahan kedepannya semakin berlatih, semakin sering melakukan coaching, semua yang Ibu Dewi inginkan insya Allah akan tercapai. Terima kasih Bu Dewi atas waktunya hari ini. Mohon maaf jika ada salah-salah kata, lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, dengan sebelumnya kita kasih aplaus dulu buat peserta sesi kedua ini, luar biasa memang menurut saya. Dan teman-teman, dengan berakhirnya tadi pemaparan pasca observasi oleh Bu Dewi dan Pak Herizon, maka berakhirlah praktek coaching sesi kedua. Apabila ada salah dari saya, salah kata dari saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita sampai pada coaching sesi keempat. Nah, pada hari ini yang bertindak sebagai observer adalah Ibu Jamilah SPDI. Sebagai coach adalah Ibu Marini. Dan sebagai coachee adalah orang yang satu-satunya paling ganteng di kelompok kita. Bapak Herizon. Baiklah, sebelum mulai izinkan saya berpantun terlebih dahulu. Siang-siang ke rumah Pak Amir. Asik, cakep. Pak Amir bersama Bu Jamila. Asik. Ini dia coaching terakhir. Dengarkan dengan hati ya. Cakep. Mantap. Oke, tidak berlama-lama lagi, langsung saja saya berikan kepada Ibu Jamilah sebagai observer. Kepada Ibu, saya persilakan. Terima kasih Bu Dewi atas kesempatannya. Baik, Ibu Marini, sehat? Alhamdulillah sehat. Oke, sebelum kita mulai untuk coaching, Ibu nanti akan melakukan coaching dengan Pak Herizon sebagai coachee. Kita akan berdiskusi dulu nih Bu ya, boleh? Baik. Oke, kita akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian. Nah, Ibu, di sini ada rubrik penilaian harus sesuai dengan alur tirtah ya, Bu ya. Iya. Saya berharap Ibu sudah memahaminya dengan baik. Oke, Ibu. Ya. Kedua, saya ingin menanyakan nih, kompetensi coaching apa yang ingin Ibu kembangkan? Izinkan saya mencatat ya, Bu ya. Iya, kompetensi coaching yang ingin saya kembangkan mungkin di sini adalah kehadiran penuh ya. Kehadiran penuh dalam arti kata saya tuh kadang suka ngeblank gitu. Tiba-tiba ada di sini tapi rasa hadirnya itu tidak ada nah gitu. Walaupun kadang 1 detik saja atau 2 detik saja suka ngeblank gitu. Makanya itu yang ingin saya kembangkan. Baik. Pertanyaan selanjutnya nih Bu. Bagian kompetensi mana nih yang secara spesifik yang Ibu ingin saya observasi Bu? Yang jelas seluruh kompetensi ya, baik dari kompetensi coaching maupun dari alur tirtanya itu sendiri yang ingin diobserver secara keseluruhan. Seluruh kompetensi coach ya. Terus apa tadi dan alur tirtah ya Bu ya? Iya. Baik Ibu. Indikator apa nih? Indikator ketercapaian apa dari tujuan pengembangan yang Ibu inginkan? Yang jelas saya pengen alur tirta itu kan berhasil. Nah, kemudian kompetensi coachingnya juga berhasil dan potensi coaching yang tadinya belum menemukan jawaban atau lebih meningkat lagi gitu.
Oke, lebih meningkatkan kompetensi atau potensi dari Dari coaching. coaching tadi ya. Oke, baik Ibu. Baik, dipersilahkan Ibu waktunya untuk melakukan coaching bersama coachingnya. Baik, Bu Jamila, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Herizon. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Marini. Iya, gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, luar biasa. Alhamdulillah ya. Terima kasih ya udah menyempatkan waktunya sedikit di tengah kesibukannya untuk proses coaching hari ini ya. Baik, mungkin nggak lama proses coachingnya. Nah, kira-kira nih apa nih yang ingin kita omongin saat ini? Baik, Bu Marini, sebelumnya saya mengucapkan banyak terima kasih atas kesempatannya. Jadi, saya itu kadang-kadang gini, Bu Marini, ada kayak something permasalahan dengan guru-guru yang lain. Saya bingung nih, bagaimana caranya supaya teman-teman saya itu, rekan-rekan saya itu bisa melakukan pergerakan untuk melakukan suatu perubahan di sekolah jauh lebih baik lagi. Salah satunya adalah dengan misalnya mengikuti bimbingan, latihan, apa meningkatkan kompetensi. Nah, sekarang kan adalah alur merdeka, ya kan? Jadi kan kesempatan kita secara daring kan penuh. Nah, dapat kita mengikuti hal-hal seperti itu. Nah, saya tuh pengen bagaimana saya supaya dapat menginspirasi mereka, supaya dapat mereka itu mengikuti apa yang saya lakukan. Seperti itu, Bu Marini. Baik, pembicaraan kita kali ini ya, berarti melakukan perubahan di sekolah teman-temannya itu agar bisa mengupgrade dirinya lagi ya, menjadi lebih baik sesuai dengan perkembangan zaman lah gitu ya ibaratnya. Nah, dari pembicaraan ini nantinya nih, apa sih yang ingin Bapak Herizon capai nantinya? Saya itu pengennya kami itu bersama-sama berkolaborasi untuk mewujudkan ekosistem apa ya apa namanya untuk mewujudkan suatu proses pembelajaran di sekolah itu dengan baik. Dalam artian nggak cuman kepala sekolah, tidak cuman misalnya wakil, tidak cuman saya atau teman-teman yang lain saja yang bergerak, tetapi di sini perlu adanya kolaborasi untuk mencapai suatu tujuan di dalam visi misi yang ada di sekolah kami. Seperti itu, Bu. Oke. Nah, bisa nggak kira-kira Bapak ceritakan sedikit tuh gambaran dari permasalahannya tadi yang Bapak apa sebutin nah seperti itu. Mm-mm. Baik. Jadi gini Bu, sebenarnya kan sekarang itu zamannya apa ya, kayak proses pembelajaran berdiferensiasi, ya kan? Terus apa namanya kurikulum merdeka dengan merdekanya kita dalam meningkatkan kompetensi. Nah, dan itu saya pernah mengajak teman-teman yang lain kayak mengikuti pembelajaran berbasis TIK atau pembatik ya kan. Ayo kita ikut yuk. Kita seperti itu supaya ini kesempatan kita untuk belajar, kesempatan kita juga untuk berkarya dan kesempatan kita juga untuk berbagi seperti itu. Yang mana otomatis nanti goalnya kan ke peserta didik di sekolah tempat kami mengajar seperti itu Bu Marini. Tapi masalahnya nih teman-teman tuh kayak oh oke oke siap tetapi tidak dilaksanakan seperti itu tidak diterapkan tidak dijalankan kolaborasi tersebut. Oke. Nah, dari permasalahannya teman-teman Bapak tadi itu ya, seperti diajakin untuk mengupgrade diri tadi itu, ngikutin pelatihan segala macam, tidak mau. Kira-kira berada di skala berapa mereka itu? 0 itu untuk sangat yang sangat tidak mau dan 10 itu mau gitu kan. Nah, kira-kira posisi dari permasalahan Bapak ini berada di posisi mana? Eh, 5 kayaknya Bu. Halo Bu Jamila apakah aman Bu? Oh ya. Heeh. 5 ya. 5 ya Pak ya. Nah, pada saat ini kan Bapak itu berada di posisi 5 ya permasalahannya. Mm-mm. Kira-kira dalam diri Bapak itu apa sih kekuatan yang bisa Bapak lakukan gitu kan untuk rekan-rekan Bapak saat ini? Apa ya Bu?
Mungkin pendekatan secara personal kali ya, kayaknya itu yang harus saya lakukan penguatannya di situ. Jadi saya rasa kalau seandainya secara personal kita dekat, komunikasi kita baik, mungkin lebih mudah untuk dapat saya melakukan sosialisasi atau mengajak teman-teman yang lain untuk sama-sama belajar seperti itu untuk dapat meningkatkan kompetensi kita masing-masing, terutama di bidang apa namanya, terutama sebagai guru. Nah, dari yang Bapak jelaskan tadi, itu harapan Bapak itu berada di skala berapa? Antara 0 sampai 10, 0 yang kurang sampai 10 yang lebih baik. Baik, saya nggak muluk-muluk ya Bu Malini. Saya tuh pengennya ya setidaknya 8 atau 9 lah kayak gitu. 8 atau 9 ya Pak ya. Mm-mm. Nah, oke, tadi Bapak ingin melakukan pendekatan secara personal, kemudian komunikasi yang baik. Kira-kira ketika Bapak melaksanakan itu, apa sih kendala yang nantinya akan Bapak hadapi? Iya, mungkin gini juga ya. Saya tuh terkadang mungkin nggak mikir juga dalam hal teknisnya, Bu ya. Kayak sekarang itu kan kalau untuk pelatihan offline kan mungkin membutuhkan biaya. Sedangkan kalau yang daring kan membutuhkan jaringan yang layak. Tetapi sebenarnya di tempat kami itu kalau ada usaha sedikit, itu pasti bisa sebenarnya untuk masalah persinyalan, ya kan, Bu Marini? Nah, Iya. mungkin kendalanya di sana saya khawatirkan seperti itu. Nah, ketika kita punya kendala tadi ya, Bapak teknisnya mungkin sinyal segala macam, tentu Bapak punya solusi yang lain dong, ya kan? Hmm, Solusi yang kira-kira apa sih yang bisa Bapak lakuin ketika Bapak mempunyai kendala tersebut? baik. Nah, sebenarnya ini sudah saya contohkan dengan teman-teman yang lain bahwa memang di tempat kami sinyal susah. Nah, maka solusi yang saya cari dan saya terapkan yaitu dengan membeli peralatan apa penangkap sinyal. Namanya itu kayak sejenis antena lah Bu Marini ya. Jadi di sana dengan adanya antena tersebut memang tapi agak sedikit membutuhkan biaya yang cukup lumayan. Namun saya rasa bisa, masih dalam hal masih kategori terjangkau. Jadi itu sudah saya beli, alhamdulillah sekarang oke-oke saja sinyal di rumah saya. Walaupun memang secara keseluruhan sinyal yang ada di desa tempat saya mengajar itu kurang baik, seperti itu. Oke, berarti Bapak mengajak ya teman-teman tadi ya namanya kendala ya pasti solusinya seperti tadi membeli peralatan untuk penangkap sinyal tadi ya Pak ya. Oke, memang kadang di beberapa situasi dan kondisi itu keterbatasan sinyal itu juga sangat mengganggu ya, tapi tidak ada kata untuk tidak melakukan ketika kita itu berada di kendala tersebut. Nah, Pak, kira-kira Halo, strategi apa nih yang Bapak lakukan untuk mencapai keberhasilan? maaf Bu, boleh diulang pertanyaannya? Iya, Pak Rizon, kira-kira strategi apa nih nanti yang Bapak akan lakukan ketika untuk melakukan hal-hal yang tadi keberhasilan Bapak? Oke, mungkin strategi yang akan saya lakukan pertama memang menjalin komunikasi dulu nih, terutama dengan pimpinan kami ya Bu, sebagai kepala sekolah, ya kan, di mana nanti mungkin dengan kepala sekolah meminta apa ya, kayak bukan meminta, kepala sekolah dapat memberikan solusi dari permasalahan ini, kita semua sama-sama mencari solusi. Mungkin kalau bisa dibantu dengan dana sekolah, misalnya dengan membeli antena tadi, bisa untuk disupport dari pihak sekolah. Kalau sudah terjalin semua permasalahan seperti peralatan persinyalan, terus saya juga pendekatan secara personal sudah saya lakukan, komunikasi yang baik juga saya lakukan, kemungkinan besar akan berhasil lah strategi yang akan saya terapkan. Mungkin itu adalah beberapa strategi yang mungkin akan saya terapkan ke depannya. Baik, Pak Herizon, nggak kerasa ya, ini udah kita berada di akhir sesi nih. Nah, saya ingin mengajukan sedikit lagi pertanyaan. Apa komitmen Bapak dalam menjalani strateginya nanti? Bagaimana komitmen Bapak? Baik, oke. Mungkin komitmen yang harus saya lakukan adalah saya akan tetap apa langsung apa ya kayak aksi nyata gitu melakukan
melakukan kegiatan ini sesuai dengan apa yang saya harapkan. Saya cepat langsung untuk dapat berkomunikasi dengan kepala sekolah, melakukan pendekatan secara personal dengan baik, dan melakukan komunikasi yang baik juga dengan rekan-rekan kerja yang lain. Saya berkomitmen seperti itu, bagaimana caranya supaya rekan-rekan yang lain ini bisa dapat mengembangkan potensinya, karena semua orang saya rasa memiliki potensi yang sama, asalkan memang ada niat dan usaha yang dikeluarkan, seperti itu. Nah, Pak, kira-kira siapa yang bisa membantu Bapak dalam hal menjaga melaksanakan komitmen? Mbak Ira, cari Mbak. Baik, yang mungkin dapat membantu saya untuk mensukseskan ini semua adalah memang pertama dari saya pribadi sendiri. Saya harus memang memiliki komitmen yang kuat untuk dapat mengajak teman-teman yang lain. Terus yang kedua, kalau saya sendiri mungkin tidak akan bisa juga dengan terlaksana dengan baik. Perlu saya bantuan juga dengan kerjasama yang baik juga dari rekan-rekan yang lain. Jadi mereka tidak apa namanya, dengan mudah pengen untuk belajar seperti itu. Memang ada kemauan. Nah, bagaimana caranya supaya nanti saya dapat melakukan pendekatan secara personal dengan teman-teman yang lain. Dan ketiga adalah mungkin melakukan komunikasi yang baik juga dengan kepala sekolah untuk dapat memberitahu tahu bahwa betapa pentingnya dalam peningkatan kompetensi seorang guru, dan meminta support juga kepada kepala sekolah untuk dapat menyelesaikan permasalahan masalah sinyal yang ada di tempat kami mengajar. Seperti itu, Bu Marini. Baik, luar biasa sekali Pak Herizon ini ya, semangatnya patut dicontoh oleh rekan-rekannya yang lain seharusnya. Nah, Pak, Amin. iya saya ini udah nggak sabar nih, kira-kira kapan sih Bapak melaksanakan rencana aksinya tadi? Secepatnya Bu Marini kalau bisa mungkin karena sebentar lagi kan apa ya, rapat kenaikan kelas. Nah, mungkin akan saya sampaikan secepatnya ke sana. Untuk pendekatan personal akan berangsur ya secepat mungkin lah. Mungkin untuk action atau aksi nyatanya mungkin nanti dengan mencari informasi terlebih dahulu ke tempat pelatihan-pelatihan seperti itu, mungkin April apa Januari teman-teman sudah bisa lakukan untuk melakukan kerjasama yang baik. Baik Pak Herizon, ya semoga apa yang diinginkan, dicita-citakannya nanti itu semua terrealisasi dengan lancar ya Pak ya, dan sukses ya. Nah Pak Herizon, kita udah di akhir Amin. nih. Ya udah ini, terus dari sesi coaching kita ini, apa sih yang Pak Herizon dapatin? Tentu yang saya dapatkan adalah saya merasa lebih leluasa untuk menceritakan hal ini kepada Ibu Marini. Dari situ kan saya bisa terinspirasi juga dari pertanyaan-pertanyaan pemantik yang Ibu Marini keluarkan, sehingga saya secara tidak langsung mendapatkan solusi dari permasalahan yang saya hadapi. Seperti itu. Baik Pak. Nah kalau gitu kita akan bertemu lagi ya Pak ya, nanti setelah Bapak melaksanakan aksi nyatanya. Nah, saya akan menanyakan kembali tuh gimana proses keberhasilan dari program Bapak tadi, dari solusi-solusi strategi Bapak tadi ya Pak ya. Kalau gitu Ya, sesi coaching kita pada kali ini udah selesai. Terima kasih atas waktunya Pak Herizon. Ya, sampai ketemu lagi. Salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita berikan aplaus dulu kepada Ibu Marini dan Pak Herizon. Masya Allah, luar biasa ya. Kegiatan coachingnya, Masya Allah luar biasa berjalan dengan baik. Baik Ibu Marini. Iya Bu Jamila. Bagaimana sudah melakukan kegiatan coachingnya? Alhamdulillah lega. Yang tadinya deg-degan. Sudah dilaksanakan baik sih menurut saya. Dan boleh saya bertanya sesuatu ya Ibu ya, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan. Apa nih indikator yang sudah tercapai oleh Ibu saat melakukan coaching tadi? Indikatornya yang udah tercapai yang jelas mungkin ya coaching tadi Pak Herizon tadi sudah potensi dari dalam dirinya sudah meningkat ya, sudah menemukan jawaban-jawaban, kemudian
mungkin pelaksanaan alur tirta yang udah saya dapat, tapi saya merasa skala saya tuh ya berada di 7 kali ya. Masih perlu banyak belajar lagi. Nggak Karena masalah hari ini. ya, karena kenapa Bu? Nggak masalah karena kita proses belajar. Karena saya tadi sempat ya ngeblank gitu karena situasi dan kondisi sinyal tadi ya. Jadi apa rada-rada nyangkut-nyangkut apa yang ditanyakan dengan apa yang dijawab. Nah, tadi seperti itu. Oke, baik Ibu, izinkan saya untuk menyampaikan kepada Ibu hasil data observasi saya. Mohon maaf nanti kalau ingin disanggah tidak apa-apa, tapi setelah saya menyampaikan, boleh ya Bu ya? Boleh, silakan Ibu. Selama saya melakukan observasi, yang terlihat untuk alur tirta, Ibu sudah melakukannya dengan baik, mengenai tujuan, identifikasi masalahnya seperti apa kepada coachnya, menggali potensi coach dengan baik, dan juga tanggung jawabnya. Itu sudah Ibu lakukan dengan baik. Untuk kompetensi yang ingin Ibu kembangkan tadi, kehadiran penuh. Memang kita di pulau ya Ibu ya, kita setuju sekali kalau sinyal itu menjadi kendala utama. Dan tadi beberapa kali memang ada terkendala sinyal yang seperti Ibu sampaikan, Ibu terlihat sedikit blank, itu memang agak terlihat sedikit. Tapi insya Allah dengan latihan yang luar biasa, dengan terus-menerus kita belajar, insya Allah itu akan teratasi dengan baik. Dan untuk kompetensi dari coachnya juga, Ibu sudah menggalinya dengan baik. Dan sejauh ini luar biasa menurut saya. Nah, Ibu Marini masih mendengarkan saya? Iya, Bu. Baik, ini pertanyaan terakhir nih sebelum Ibu menyanggah nanti ya. Ibu memberikan tanggapan kepada saya. Saya ingin mengajukan lagi pertanyaan terakhir nih. Oke, kompetensi apa lagi nih yang ingin Ibu kembangkan setelah melakukan kegiatan coaching tadi, Bu? Mungkin kompetensi mendengarkan ini ya, mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan membawakan saya masih kurang sih, saya banyak kurangnya gitu. Oke. Ini yang ingin Ibu kembangkan ya Bu ya. Baik Ibu Marini, boleh ada mungkin ingin memberikan tanggapan dari hasil observasi saya, dipersilahkan Bu. Baik Bu Jamilah, dari hasil observasi yang Bu lakukan, menurut saya ya memang seperti itu, kadang kehadiran penuh itu sangat sangat diperlukan ya. Memang kendala-kendala sinyal seperti tadi yang saya rasakan, jadi ngeblank, jadi ada rasa gugup kembali, segala macam yang tadinya lancar ya ini lagi. Nah, itu aja sih. Memang kayaknya untuk melakukan proses coaching ini kita benar-benar harus berada di posisi yang nyaman, kemudian lebih enaknya tuh interaksinya secara langsung, dan mungkin kalaupun menggunakan secara virtual seperti ini harus berada di kondisi dan jaringan yang benar-benar stabil, nah, seperti itu. Jadi sehingga tidak ada, oh iya saya bertanya ini nanti tiba-tiba jawaban dari coachingnya udah di pertengahan, nah gitu kan. Nah itu jadinya yang hadiran penuh kita itu tidak jadi benar-benar hadir gitu. Baik Ibu, terima kasih banyak ya Bu ya. Oke, Ya, saya Ibu. kembalikan. Apabila salah kata dari saya mohon maaf dulu Ibu sebelumnya. Ya. Karena manusia tidak sempurna, kesempurnaan hanya dari Allah. Baik, saya ucapkan salam penutup dulu kepada Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi Oke, saya kembalikan kepada host kita. Silakan Baik. Bu Devi. Iya, terima kasih Ibu Jamila. Baiklah, alhamdulillah Bapak Ibu,
kita sudah menyelesaikan rangkaian coaching kita pada hari ini. Semoga apa yang sudah kita lakukan itu membuat diri kita menjadi lebih percaya diri ke depannya untuk melaksanakan coaching terhadap rekan guru ataupun kepada anak-anak didik kita di sekolah nantinya. Baiklah, itu saja saya akhiri pertemuan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.